Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai semuanya tanpa terkecuali. Nah, ini untuk Al-Quran Ula bisa disamakan dengan juz 5 atau jilid 5. Jadi bisa digandeng sama jilid 5 dan Al-Quran. Ya, ini yang sudah berjalan dan sudah saya praktekkan kepada anak. Alhamdulillah semakin pendek waktunya, anak-anak itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, walaupun di sana sini masih ada kekurangan, tapi kekurangan itu bisa kita sempurnakan dengan sedikit demi sedikit. Jadi yang sudah saya sampaikan memang tidak sama dengan yang di pusat. Kalau di pusat itu ada Al-Quran murni. Ya, kalau saya mencoba saya terapkan atau kami terapkan pada anak-anak. Alhamdulillah anak-anak jilid 5 atau juz 5 itu saya gandeng dengan Al-Quran. Ya, intinya enggak dengan Al-Quran murni. Nanti setelah jilid 5 Al-Qurannya itu untuk pengenalan, yaitu insyaallah kalau Al-Qur'annya berjalan atau jilid 5-nya sudah berjalan, insyaallah Al-Qur'annya juga berjalan. Cuma ya begitu ya, anak-anak setelah pakai Al-Qur'an Al-Qudus ya, itu di situ memang yang dipakai adalah Birusum Utsmani, enggak sama Al-Qur'an standar Indonesia. Makanya di situ harus kita jeli ya, dan harus kita menguasai Birusum Utsmani ya. Itu jadi Al-Qur'an itu dimulai juz 1 ya, juz 1 dengan menggunakan Al-Qur'an Al-Qudus, tanpa kalau di cabang ya maupun di pusat itu enggak pakai yang buat juz 6 atau juz 7. Cuma saya mencoba untuk supaya anak-anak itu lebih cepat. Alhamdulillah sudah terbukti anak-anak jilid 5 atau juz 5 bacaan Al-Qur'annya sudah bagus ya. Memang kalau pertama memang sulit, tapi setelah berjalan 1 ahad atau 2 ahad, alhamdulillah anak-anak itu sudah bisa bagus. Memang pertama kali ustadz maupun ustadzah harus bimbing. Dalam arti harus bimbing, enggak harus 1 ain atau 1 halaman, enggak. Cuma yang sudah saya praktekkan itu cuma 5 ayat ya, 5 ayat atau 7 ayat atau berapa, supaya anak itu bisa betul-betul bisa. Maka untuk Al-Quran saya buat sistem klasikal individu, dalam arti baca simak ya. Baca simak untuk awal-awalnya memang sulit ya, karena anak belum mengenal. Makanya kami kenalkan mulai dini ya, mulai dini supaya lebih bagus hasilnya. Jadi Al-Quran itu saya padukan dengan juz 5, yaitu Al-Quran juz 1 paling enggak sampai juz 10, enggak sampai juz 10. Insyaallah juz 1 sampai juz 5 aja kalau sudah bagus, atau juz 1 atau juz 2 saja kalau bacanya sudah bagus, insyaallah untuk juz selanjutnya itu bagus. Kita tinggal membimbing anak-anak ya, tapi dengan menggunakan Al-Quran Al-Qudus ya, menggunakan Al-Quran Al-Qudus.
Namun apabila di situ seandainya bertemu dengan ayat-ayat gharib, harus menerangkan seperti apa yang ada di panduan, ya. Jadi untuk Al-Quran, ya, itu baca simak, ya, baca satu-satu, lainnya menyimak. Nanti kadang ustadz-ustadzahnya membacakan dulu, baru anak-anak, ya. Terus Al-Quran klasikal bersama-sama juga gitu. Ya, itu cara penyampaian Al-Quran, ya, gandengannya sama jilid 5. Terus untuk materi tambahan itu sifat huruf yang fitah sampai istitolah, yaitu nomor 8 sampai nomor 17, ya, nomor 8 sampai nomor 17, yaitu buku Makhraj dan Sifat Huruf halaman 36. Terus untuk materi hafalan itu untuk Al-Quran atau juz 5 sudah saya padukan, yaitu evaluasi materi hafalan mulai juz 1 sampai juz 5, ya. Jadi materi hafalan untuk juz 5 itu evaluasi materi hafalan mulai juz 1 sampai juz 5. Nah, itu. Terus untuk sifat makhraj dulu. Makhraj juga gitu, ya. Makhraj 1 jilid 2 sampai jilid 4. Berarti jilid 5 dan Al-Quran sudah anak-anak sudah menguasai, sudah hafal dan sudah dipraktekkan pada bacaan Al-Quran maupun juz atau jilid 5-nya, ya, untuk makhraj. Walaupun sifat juga gitu, anak-anak alhamdulillah bisa dikatakan bisa hafal dan bisa praktek walaupun nggak 100%, ya. Itu saya usahakan anak-anak itu memang ditekankan pada sifat dan makharijul huruf bisa. Jadi untuk materi hafalan, evaluasi materi hafalan mulai juz 1 sampai juz 5. Itu cara penyampaian juz 5 atau jilid 5 dan Al-Quran ula, ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk Al-Quran pakai Al-Quran Al-Quddus yang Birusm Utsmani, ya. Di situ sudah ada wakaf ibda'nya, enak untuk mengukur nafas anak-anak. Kita tidak bingung atau tidak ragu lagi karena yang merumuskan adalah para masyayikh yang sudah di bidangnya. Jadi untuk masalah wakaf ibda, alhamdulillah anak-anak itu kita tinggal membimbing, ya, membimbing. Enggak seperti dulu, ya. Kalau dulu itu pakai Al-Quran standar Indonesia, kita bingung untuk wakaf ibda'nya. Kalau alhamdulillah di Yambu'a atau Al-Quran Al-Quddus itu enak, ya, sudah ada tanda wakaf ibda'nya, ya. Udah gitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga untuk juz 5 atau jilid 5 dan Al-Quran cara penyampaiannya ke anak-anak bisa maksimal, ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.